Apabila orang tua memahami bahwa anak ada di fase egosentris, maka orang tua tidak perlu menjadi emosi. Anak belajar melalui fakta, sehingga apabila kita ingin menyampaikan sesuatu terhadap anak-anak, diharapkan orang tua bisa menyampaikan sesuai dengan usianya dan tentunya yang bersifat real, bukan yang bersifat abstrak. Hai kawan Merdeka, saya Maria Farida, founder Baby Smile School di Glam Talk Merdeka FM. Untuk melanjutkan pembicaraan mengenai perkembangan anak, kali ini kita akan membahas mengenai mengenal karakteristik anak sejak dini. Ya, seperti yang sebelumnya kita bahas mengenai masalah-masalah yang terjadi dengan anak-anak kita di masa pandemi, untuk mengatasinya, kita tentunya harus belajar mengenai karakteristik anak dan bagaimana cara belajar mereka. Karena dengan mempelajari dua hal tersebut, maka kita bisa mengerti dan memahami serta menyelaraskan gaya belajar anak-anak kita dan bagaimana mereka bertingkah laku. Dengan demikian, diharapkan kita jadi lebih bisa sabar, lebih bisa telaten, dan lebih bisa menjadi interaksi yang baik dengan anak-anak kita. Apa sih yang dimaksud dengan karakteristik anak? Karakteristik adalah ciri khas atau keunikan dari setiap anak di dalam berperilaku. Dengan memahami karakteristik mereka, maka kita bisa mengoptimalkan fase-fase perkembangan anak kita sesuai dengan tahapannya sebaik mungkin, sehingga anak bisa berkembang menjadi lebih optimal. Lalu, karakter anak apakah bisa berubah? Seiring dengan perkembangan waktu dan usia, karakter anak pada dasarnya bersifat genetik dan dipengaruhi oleh lingkungan juga. Sehingga faktor eksternal atau faktor pola asuh, faktor pengalaman sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan karakter anak. Sehingga kalau kita mau menanyakan apakah karakter anak kita bisa berubah, tentunya bukan perubahan tetapi mengalami satu proses menjadi lebih baik. Jadi semisal ada anak yang karakter dasarnya cenderung pendiam, tetapi karena adanya stimulasi, komunikasi, dan motivasi dari orang tua, serta pola asuh yang demokratis, membuat anak tersebut menjadi lebih adaptif dan menjadi lebih ceria serta mudah untuk berinteraksi sosial. Walaupun pada dasarnya anak tetap punya sifat yang pendiam. Ada banyak hal yang menjadi ciri khas karakteristik anak ya, yang perlu orang tua ketahui. Yang pertama, egosentris, di mana kita tahu anak-anak cenderung mereka mau menang sendiri. Apabila orang tua memahami bahwa anak ada di fase egosentris, maka orang tua tidak perlu menjadi emosi. Yang berikutnya, rasa ingin tahu anak sangat tinggi, sehingga mereka cenderung mencari tahu dan minatnya juga tinggi, sehingga mereka cenderung menjadi aktif. Selain itu, anak juga mempunyai karakter unik, di mana mempunyai potensi dan minat yang berbeda dengan teman atau dengan saudaranya. Yang berikutnya, imajinatif, di mana kita tahu anak-anak mempunyai kemampuan fantasi dan daya imajinasi yang luar biasa. Dan mereka sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat mengoptimalkan imajinasinya, seperti dongeng, kemudian bermain puzzle, dan lain-lain. Karakteristik yang berikutnya adalah konsentrasi anak adalah jangka pendek, sehingga sangat diharapkan orang tua tidak memaksa anak belajar dalam waktu yang cukup lama. Karena balita hanya mampu berkonsentrasi 10 hingga 15 menit. Karakteristik yang berikutnya, anak belajar melalui fakta, sehingga apabila kita ingin menyampaikan sesuatu terhadap anak-anak, diharapkan orang tua bisa menyampaikan sesuai dengan usianya, dan tentunya yang bersifat real, bukan yang bersifat abstrak. Nah, berikutnya lagi adalah anak cenderung menjadi aktif dan energik. Disinilah seringkali orang tua menjadi tidak sabar dan menuntut anak untuk duduk manis. Hal tersebut membuat anak menjadi stres. Karakter yang berikutnya, anak cenderung spontan. Dalam arti, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan, langsung dia sampaikan tanpa bisa menyaring apa sih yang sebenarnya mereka lakukan sesuai atau tidak dengan mood atau dengan keadaan orang tuanya. Yang berikutnya, tantrum. Nah, tantrum ini adalah fase
Jadi dimohon orang tua bisa memahami bahwa anak yang tantrum bukan mereka harus kita pukul atau harus kita marahin, tapi harus kita atasin. Karena fase ini akan berlalu seiring dengan ketenangan orang tua dan pemahaman orang tua di dalam mengatasinya. Yang berikutnya, anak suka mempelajari banyak hal. Hal tersebut sudah menjadi karakteristik anak yang utama karena anak-anak ini rasa ingin tahunya besar seperti tadi dibahas di karakter sebelumnya. Dan anak belum mengerti bahaya, sehingga orang tua tetap harus mendampingi mereka dan mengajarkan kepada mereka. Bukan berarti mereka bisa belajar dengan sendirinya. Seperti yang kita pahami di depan mengenai banyak karakteristik anak ya. Kalau orang tua paham, maka kita bisa menarik satu benang merah bahwa dunia anak sama dengan dunia bermain. Di mana masa balita merupakan proses perkembangan dan proses tumbuh kembang yang mempengaruhi serta menentukan perkembangan berikutnya. Nah, peran kita sebagai orang tua adalah bagaimana kita mau dan kita juga termotivasi untuk memahami karakter anak-anak kita, kemudian kita mendampingi mereka, dan tentunya kita menemani mereka. Dan jadikan suasana belajar seperti suasana bermain. Karena dengan suasana yang menyenangkan, kemudian dengan pendampingan yang optimal, maka anak-anak bisa bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Di sini, perkembangan apa yang harus kita optimalkan? Ada 6 hal yang kita bisa optimalkan dari perkembangan anak-anak kita. Yang pertama, secara motorik. Silakan para orang tua bisa menstimulasi motorik anak-anak dengan mengajak mereka beraktivitas fisik, seperti berolahraga, kemudian melakukan permainan-permainan fisik, lompat tali, bermain dakon, permainan-permainan tradisional yang biasanya diabaikan, jadikan satu kegiatan yang menyenangkan buat anak. Kemudian motorik halus mereka, ajak mereka untuk berlatih kemandirian dengan cara mengoptimalkan motorik halusnya. Misal, mengajarkan kepada mereka bagaimana memegang sendok dan garpu yang benar, mengajarkan kepada mereka memegang pensil yang benar, dan kita juga bisa mengajak mereka melakukan aktivitas motorik halus seperti mewarna, menggunting, menjahit, meronce, menempel, dan lain-lainnya. Yang berikutnya yang harus kita kembangkan adalah kemampuan interaksi sosial dan emosinya. Di sini orang tua harus bijak di dalam berkomunikasi dengan anak. Karena anak merupakan peniru yang ulung. Dia membaca ekspresi dan perilaku orang tuanya. Sehingga ajaklah anak-anak berkomunikasi dengan santun. Ajaklah mereka berkomunikasi dua arah. Dan dengarkanlah mereka apabila mereka berbicara. Dengan demikian, kemampuan komunikasi dan verbal mereka akan berkembang dengan sangat baik. Yang berikutnya adalah kreativitas. Banyak orang tua yang merasa resah dan bahkan merasa takut rumahnya kotor. Padahal kreativitas anak-anak biasanya menyebabkan ruangan menjadi agak berantakan. Nah, oleh karena itu, sediakan tempat khusus dan berikan mereka fasilitas permainan yang dapat merangsang atau menstimulasi kreativitas anak-anak kita. Yang berikutnya, perkembangan intelijensi. Di sini orang tua bisa memberikan banyak hal yang berkaitan dengan optimalisasi intelektualnya. Kenalkan banyak konsep warna, konsep angka, konsep binatang, konsep panca indera, serta manfaat-manfaatnya. Hal tersebut sangat menstimulasi perkembangan kognitif anak, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang kritis, percaya diri, dan tentunya cerdas. Yang terakhir adalah perkembangan kepribadian. Di sini orang tua diharapkan dapat memberikan contoh-contoh yang berkaitan dengan tanggung jawab, disiplin, dan mengajarkan kepada mereka rutinitas, mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan usianya. Dengan mengoptimalkan keenam hal tersebut, anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Untuk dapat mengoptimalkan konsep diri positif mereka, orang tua bisa melakukan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, menerima anak apa adanya. Kemudian yang kedua, tidak membandingkan anak-anak dengan orang lain. Karena hal tersebut dapat memancing reaksi emosi mereka.
Yang ketiga, mengajak mereka untuk dapat berpikir secara kritis, mengajak mereka untuk mau terlibat secara aktif. Yang berikutnya, anak-anak berpikir dari hal yang sederhana menuju kompleks, sehingga diharapkan orang tua tidak banyak mencereweti anak, tetapi mengarahkan mereka dan mau mendengarkan mereka. Dan yang terakhir, anak belajar dari hal-hal yang bersifat konkret menuju abstrak, sehingga kenalkan kepada mereka hal-hal yang sesuai dengan usianya. Agar anak dapat bertumbuh dan berkembang dengan optimal, maka berikanlah rasa nyaman terhadap mereka, terimalah mereka apa adanya, kemudian penuhilah kebutuhan kasih sayang dan penerimaan, serta berikan kesempatan kepada mereka untuk mengekspresikan dirinya. Oke kawan merdeka, ikuti dan simak obrolan terus bersama saya, Maria Farida, founder Baby Smile School di Instagram @merdeka_fm dan channel YouTube Merdeka FM. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.